Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Vicky. Di sini Bu Vicky akan mengajak kalian untuk belajar tentang bahasa Indonesia yang dengan judul tema yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, di lingkungan rumah kita itu pasti banyak sekali ada benda-benda yang bisa kita temui. Nah, kira-kira seperti apa sih yang membedakan antara benda satu dengan benda yang lain? Nah, yuk kita pelajari. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, coba kita jawab dua pertanyaan dari teks bacaan yang sudah kita simak tadi. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kita membutuhkan kertas bekas, ya, baskom dan air, ya. Kita membutuhkan kertas, terserah kalian mau menggunakan kertas yang masih bagus atau kalian menggunakan kertas bekas, itu juga lebih bagus lagi. Menggunakan baskom dan air. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Caranya adalah diapungkan pada baskom berisi air atau kita bisa mengapungkannya di genangan air. Ya, biasanya kita bisa menemukan genangan air ini di pinggir atau di tepi jalan atau di halaman rumah kita ada genangan air seperti itu. Ayo amati video, ya kan? Gambar video seorang anak perempuan bermain simpai. Ya, kira-kira simpainya berwarna apa ya itu ya? Warnanya hijau, bentuknya lingkaran. Sedangkan bagaimana permukaannya ya? Maksudnya adalah tekstur daripada simpai ini adalah halus. Ya, dia halus. Kegunaannya adalah untuk berolahraga atau bisa kita gunakan untuk bermain ya. Warnanya hijau, bentuknya lingkaran, permukaannya halus. Kegunaannya untuk berolahraga atau untuk bermain. Nah, sekarang kita buka buku tematik halaman 18. Kita akan belajar untuk mengamati benda-benda yang berbentuk seperti simpai. Coba lihat, ada banyak sekali benda-benda yang memiliki bentuk seperti simpai. Seperti halnya jam dinding, uang koin, kaset CD, tutup botol, kancing, meja, pizza, cincin, tutup panci, kacamata, mainan yoyo, donat, ban sepeda, lakban, hula hoop, cermin, gelang, piring, wajan, kipas angin, dan tentunya masih banyak lagi. Penjelasannya adalah anak-anak, kita dapat mengetahui keragaman benda dengan cara mengamati ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya itu apa aja? Yaitu ada bentuknya, warnanya, permukaannya. Ya. Terdapat benda yang berbentuk lingkaran, persegi 4, segitiga, dan masih ada bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, tentunya itu antara benda satu dengan benda yang lain bentuknya berbeda. Kalian memiliki spidol dengan kalian juga memiliki pensil, tentu bentuknya berbeda ya. Kalau spidol itu cenderung lebih
tebal, sedangkan pensil dia lebih kecil, ya. Kemudian untuk panjangnya mungkin mereka memiliki panjang yang berbeda. Itu dari segi bentuknya. Kemudian dari warnanya, benda juga bermacam-macam warnanya. Ada yang berwarna merah, putih, hitam, dan lain-lain, ya kan? Kalian pasti sudah tahu ya yang namanya warna-warna itu sangat banyak sekali. Bahkan terkadang dalam satu benda itu terdapat beberapa warna. Seperti halnya bendera Indonesia itu memiliki warna merah dan putih, ya kan? Dalam satu benda memiliki warna merah dan putih. Kemudian ada jerapah. Jerapah itu warnanya tidak cuma satu, ya kan? Ada warna coklat tua sama coklat muda. Kemudian dia memiliki rambut yang berwarna hitam. Nah, seperti itu ya. Kemudian benda itu juga memiliki tekstur atau permukaan yang berbeda-beda. Ada yang benda permukaannya kasar, ada juga yang halus ya. Jadi benda yang memiliki permukaan halus itu permukaannya itu cenderung rata ya, rata, tidak bergelombang. Sedangkan yang permukaannya kasar, dia itu memiliki permukaan yang tidak rata, contohnya seperti batu. Kenapa batu itu terasa kasar? Karena permukaannya tidak rata. Ya, permukaannya tidak rata, kemudian dia kurang padat. em, ini apa namanya? Antara permukaannya itu tidak padat. Oke, next. Cari tahu yuk. Nah, coba kalian tebak ini kira-kira benda apa ya? Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ya, jawabannya adalah kertas. Ayo kita jawab bersama. Benda apakah yang dimaksud? Kertas. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Tentu kalian punya benda tersebut. Bagaimana bentuknya? Persegi panjang yang tentunya memiliki 4 sisi ya. Apa sih kegunaannya? Untuk tempat menulis atau menggambar. Ya, biasanya kita juga memiliki kertas, namun tidak digunakan untuk menulis ataupun menggambar, yaitu namanya kertas origami atau kertas lipat yang biasanya kita gunakan untuk bermain. Gitu. Ayo kita baca teks di bawah ini. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam, ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ya, ayo kita berdiskusi. Sekarang kita buka buku tematik halaman 22 ya. Apa sih itu halus? Halus itu tidak kasar, licin, lembut ya.
Halus itu tidak kasar. Dia memiliki permukaan yang licin dan lembut. Kemudian kasar. Kasar itu adalah tidak halus. Ya, jika kita pegang dia memiliki tekstur yang cukup membuat kulit kita bisa merasakan di situ kasar ya. Tidak licin, tidak halus dan tidak lembut. Kemudian basah. Basah itu mengandung air seperti halnya ketika kita membantu ibu untuk menjemur cucian. Nah, dia itu mengandung air ya. Pakaian yang kita jemur ya setelah dicuci itu mengandung air, namanya basah. Tetap itu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Ya. Misalnya kalian hari ini memiliki pensil. Kalian biasa menyimpannya di kotak pensil, ya. Suatu hari kalian menggunakannya, kalian mengeluarkannya dari kotak pensil ke di atas meja. Apa yang terjadi? Pensilnya tetap ya, bentuknya tetap, jumlahnya tetap. Nah, seperti itu. Kemudian berubah. Berubah itu berbeda dari sebelumnya. Bentuknya berbeda. Contoh, ini seperti plastisin. Nah, ketika kalian memiliki plastisin, sebelum kalian gunakan untuk bermain mungkin bentuknya rapi ya, kotak atau bentuknya menyerupai wadahnya, tapi setelah kalian gunakan untuk bermain, kalian bentuk-bentuk, tentu bentuk dari plastisin ini sudah berbeda dari sebelumnya ya, sebelum dipakai bermain. Kemudian juga dari benda yang lain, misalnya ada air. Nah, air ketika kita menuangkan air di dalam botol, maka bentuknya juga menyerupai botol. Begitu juga ketika air ini dipindahkan di dalam mangkuk, maka bentuk air ini menyerupai mangkok. Ayo sekarang kita buka buku tematik halaman 23. Di sini terdapat huruf yang susunannya tidak urut. Nah, kalian pasti sudah tahu kan kita akan ngapain dan bagaimana cara mengerjakannya. Ya, betul. Kita akan menyusun huruf-huruf ini sesuai dengan clue yang diberikan. Clue-nya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Artinya tetap. Kesat atau tidak halus. Artinya kasar. Mengandung air. Artinya basah. Licin, lembut, atau tidak kasar itu disebut halus. Berbeda dari semula, artinya berubah. Ya. Oke, next. Sifat-sifat benda percobaan 1. Kita akan mempraktikkan ya. Yang perlu kita siapkan yaitu ada tisu, mangkok, dan plastik box atau box yang terbuat dari plastik gitu ya. Yang pertama, letakkan tisu di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya ya. Yang kedua, ambil tisu tersebut yang kalian taruh di lantai tadi, pindahkan ke dalam plastik box. Apa yang kamu lihat? Apakah bentuknya berubah? Yang ketiga, ambil tisu tersebut ya, tisu yang ada di dalam box dan letakkan ke dalam plastik, ya kan? Plastik box. Berubah atau tidak? Nah, kita coba amati saja videonya ya.
ternyata pada percobaan pertama ya, tisu tidak mengalami perubahan saat dia berada diletakkan di lantai, dia diletakkan di plastik box ataupun dia diletakkan di mangkok ya. Bentuknya sama, yaitu tetap persegi panjang ya. Jumlahnya juga tetap, tisunya hanya ada satu dan dia ukurannya tetap. Nah, ciri-ciri yang seperti ini kita bisa sebut sebagai benda padat ya, benda yang tidak mengikuti bentuk dari tempat yang dia tempati. Ya mau ditaruh di meja, mau ditaruh di kursi, mau ditaruh di plastik box, mau ditaruh di piring, mau ditaruh di mangkok, mau ditaruh di gelas, dia bentuknya tetap ya, tidak berubah. Ukurannya juga tetap tidak berubah. Itu disebut benda padat. Percobaan yang kedua, kita memerlukan air, botol minum, mangkok, dan plastik box. Yang pertama, amati air yang ada di dalam botol. Bagaimana bentuk air? Yang kedua, masukkan air ke dalam mangkuk. Amatilah bagaimana bentuk air. Apakah berubah? Dan yang ketiga, masukkan air ke dalam plastik box. Kemudian amati bentuknya dan apakah air tersebut berubah. Kita simak videonya. Nah, pasti kalian sudah bisa menyimpulkan bukan? Air yang diletakkan di dalam botol akan memiliki bentuk seperti botol ya, menyerupai botol. Ketika air itu diletakkan di dalam mangkok, yang terjadi adalah airnya berbentuk seperti mangkok. Sedangkan ketika dituangkan di dalam plastik box, maka bentuknya seperti plastik box ya. Itu disebut benda cair ya. Benda cair itu adalah benda yang akan mengikuti bentuk daripada wadah ya. Kalau kalian memasukkan air ke dalam botol, maka bentuknya juga akan seperti botol. Ketika kalian masukkan ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Nah, itu disebut benda cair. Oke, sekarang kita buka buku halaman 31 sampai 33 ya. Di situ ada percakapan antara Ibu dan Udin. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Apa yang sedang dibicarakan antara Benny dan Ibu? Ya, mereka sedang membicarakan tentang sifat air, ya. Air merupakan salah satu benda yang setiap hari kita butuhkan, ya. Ternyata air memiliki sifat
di mana dia akan mengikuti bentuk daripada wadahnya. Ya, ketika berada di gelas bentuknya seperti gelas, ketika di botol bentuknya seperti botol. Ya, itu disebut benda cair. Kita jawab pertanyaan di bawah ini ya. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuknya seperti gelas. Yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol. Yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Bentuknya seperti mangkuk. Yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Oke, kita bisa menyebutkannya, ada minyak, ada sirup, ada kecap, kemudian ada susu, ya. Benda-benda yang di situ sifatnya cair itu memiliki sifat yang sama seperti air. Oke, kita next. Di sini ada percakapan antara balon dan perahu. Kita simak percakapannya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, kita jawab pertanyaan yang ada di bawah ini ya. Tentu pertanyaan ini bisa kalian temukan di buku tema kalian, tema 2 halaman 37 sampai 38. Yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Yang mereka bicarakan adalah tentang udara. Yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Karena terisi oleh udara atau udara ditiupkan ke dalam balon. Yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena tertiup oleh angin atau tertiup oleh udara. Yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Yaitu ada ban sepeda, kemudian ada bola basket, bola sepak, kemudian ada bola tenis. Nah, benda-benda itu harus diisi dengan udara, diisi dengan angin agar dia bisa berbentuk seperti semestinya. Oke, kita next, sifat-sifat benda percobaan ketiga. Kita membutuhkan balon, kantong plastik bening, dan karet. Yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang, selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, coba kalian amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Coba kita amati ya. Nah, balon memiliki bentuk bulat karena diisi oleh angin. Ya, karena memang balon ini bentuknya bulat. Sedangkan kantong plastik, ya, ketika kita isi dengan angin, maka bentuknya seperti kantong plastik, ya.
Jadi kesimpulannya adalah udara yang kita tiupkan di dalam balon, di kantong plastik, bentuknya akan menyerupai tempatnya, ya. Ketika kita meniupkan angin di dalam kantong plastik, maka bentuknya seperti kantong plastik. Kemudian ketika kita meniupkan udara di dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Oke, ayo kita dengarkan baik-baik. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karena bersifat lentur dan elastis, saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nomor 1, kita jawab bersama-sama ya. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Nah, bentuknya menyesuaikan dengan bentuk balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuknya seperti kantong plastik. Nomor 3, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Jawabannya adalah tidak sama. Yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Udara memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Next. Sekarang kita buka buku halaman 44 dan 45. Ayo membaca. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, kita lanjut untuk membaca teks berjudul Wujud Benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya seperti kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, ada sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, pada halaman 47 kalian bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian.
apapun itu, kalian bisa tuliskan pada nomor 2 sampai 10, benda apa saja itu boleh. Kemudian jangan lupa kalian kategorikan ke dalam wujud benda, ya. Contohnya, kalian memiliki boneka. Nah, boneka itu termasuk benda apa? Benda padat, cair, atau gas. Nah, centang pada salah satu kolom, ya, yang menunjukkan ciri atau wujud benda, ya, yang sesuai. Oke. Selamat mengerjakan dan selamat bereksplor. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian dan bersama kita akan tetap sharing, belajar bersama, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.